Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nurul Ilmi dan para penonton semua yang mungkin ada di rumah, di sekolah, atau dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast Sekolah Nurul Ilmi Banyuasin. Wah, seneng banget ya pada hari ini kita bisa tampil di sini dan kita akan bahas ringan tentang sekolah yang ada di Nurul Ilmi, yaitu SD Nurul Ilmi. Nah, sebelumnya ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu ya. Di sini Bunda ada pantun. Sungguh enak buah pepaya, pepaya manis enak rasanya. Perkenalkan nama Bunda Natalia. Salam kenal semuanya. Jadi perkenalkan nama Bunda Natalia. Di sini Bunda sebagai salah satu guru yang ada di Nurul Ilmi, terutama di SD Nurul Ilmi. Ya, di sini pernah nggak sih kalian dengar kutipan dari Nelson Mandela yang mengatakan bahwa education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Yang artinya itu bahwa pendidikan adalah senjata yang paling ampuh, yang paling hebat yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Jadi memahami kutipan tersebut tentunya pasti penting banget ya pendidikan itu untuk kita semua, baik dari anak-anak, remaja maupun juga orang dewasa, terkhususnya itu untuk anak-anak di mana mereka itu di masa-masa emasnya untuk memperoleh pendidikan yang tentunya berguna untuk masa depannya. Dan di sini kita ada SD Nurul Ilmi yang insya Allah terpercaya, amanah dengan visi lembaga yaitu unggul berbudaya dalam Imtak dan Imtek. Nah, jadi hari ini kita akan bahas tentang SD Nurul Ilmi bersama di sebelah saya ada narasumber yaitu beliau adalah Kepala Sekolah SD Nurul Ilmi dan beliau ini tokoh inspiratif dan salah satu panutan kita yang ada di SD Nurul Ilmi. Tentunya beliau ini hits banget ya di SD Nurul Ilmi. Perkenalkan, ini dia yang terhormat Ibu Ira Julia Saputri, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bunda Natali. Selamat datang Ibu di podcast sekolahnya Nurul Ilmi. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Ibu bagaimana kesibukannya akhir-akhir ini Bu? Sekarang lagi sibuk-sibuknya sering Zoom meeting Bun. Zoom meeting. Iya, jadi karena kita pembelajaran secara daring, tak luput juga guru-gurunya pada lewat daring, nggak tatap muka juga. Jadi pelatihan-pelatihan yang dilakukan juga secara Zoom meeting seperti itu dan webinar. Iya, karena masa pandemi ini jadi semuanya serba online ya Bu ya. Kemudian Bu, ini kan sudah bulan Februari ya Bu ya. Dan mungkin sudah mulai memasuki tahun ajaran atau tahun akademik baru 2021-2022. Nah, jadi ini mungkin banyak orang tua atau wali yang sedang bingung mau menyekolahkan anaknya di mana. Iya, betul. Dan mungkin mereka juga mau menyekolahkan di Nurul Ilmi mungkin saja Bu ya. Nah, jadi mereka ingin tahu lebih luas tentang Nurul Ilmi. Jadi kita boleh ya Bu ya tanya-tanya sama Ibu tentang SD Nurul Ilmi. Iya, boleh sekali. Pertama saya mau tanya tentang bagaimana ya Bu ya sejarah berdirinya Nurul Ilmi secara singkatnya. Apa ini sekolahnya Islami atau bagaimana? Kalau untuk sejarah dari Nurul Ilminya itu tanggal 26 Mei 2015. Tapi kalau untuk SD-nya tersendiri itu 26 Mei 2016. Jadi kita tahun kedua berdirinya Nurul Ilmi sendiri, baru SD didirikan seperti itu. Didirikan tanggal 26 Mei 2016 itu pada saat kita milad yang pertama dan launching SD Nurul Ilmi langsung. Begitu. Oh ya Bu, ini sekolah Islam atau gimana Bu sebenarnya? Kita ini termasuk sekolah Islam, tapi bukan sekolah Islam terpadu ya. Jadi kita emang sekolah yang berbasis Islam, tetap mementingkan pendidikan umum yang ada di sekolah-sekolah negeri. Tetapi kita ada ibaratnya unggul, sekolah yang bagian unggulnya yaitu Islaminya ya ada pelajaran muloknya seperti itu. Oh iya, jadi umum tapi ada juga muloknya Bu ya? Iya, muloknya itu ada Islamnya. Kemudian Ibu bagaimana dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini? Apa ada liftnya Bu? Wah, kalau ada liftnya insya Allah ya kita nanti ajukan dulu ke yayasan kita. Ya, tetapi kalau sarana yang ada di SD Nurul Ilmi, alhamdulillah sampai tahun ini sudah tahun kelima sekolah kita berdiri. Kita sudah punya 3 lantai. 3 lantai. 3 lantai termasuk sudah sangat wow lah di Banyuasin. Bu ya. Termasuk juga karena kita salah satu SD yang dipilih dari Banyuasin untuk mewakili Banyuasin
seminar hasil bahwa sekolah kita layak disebut dengan sekolah sistem penjaminan mutu luar yang biasa. baik. Kemudian Bu, bagaimana dengan ruangannya Bu? Apa ada labnya Bu gitu? Oh, untuk ruangan semuanya ruangan kelas sudah lengkap. Kalau untuk fasilitas lain seperti ruangan komputer, lab IPA, perpustakaan, UKS, dan tak lupa kita ada yang unggulnya nih Bun di sini. Jadi kita sarana dan prasarannya ada namanya antar jemput. Oh, ada antar jemput. Jadi kalau misalnya wali-wali yang sibuk bekerja yang nggak sempet antar dan jemput anaknya ke sekolah, nggak usah susah-susah, langsung aja daftar ke Nurul Ilmi. Karena jadi, kita ada plus-plusnya seperti itu. Jadi orang tua wali nggak susah lagi buat antar jemput anaknya. Iya, betul sekali. Apalagi yang sibuk kerja ya Bu ya, memudahkan para orang tua untuk sekolah. Kemudian Bu, bagaimana dengan lingkungannya di sini? Apakah aman Bu ya? Kalau dikatakan aman, pasti aman karena kita sudah punya 4 sapam. Ada 4 sapam. Ada 4 sapam. Jadi walaupun diantar jemput juga kita nggak sama driver aja. Nanti ada guru pendamping yang mendampingi. Kenapa sih ada guru pendamping? Yang pertama untuk keamanan anak, yang kedua nanti pada saat anak turun dari mobil itu langsung diantarkan ke rumah. Jadi insya Allah nanti aman lah anak turun, misalnya mau nyebrang, kalau misalnya rumahnya diseberang kan, nanti diseberangin sama gurunya dan dibukakan pintu sampai ketemu orang tuanya dulu biar lebih aman seperti itu. Jadi kan kalau sekarang kan zamannya yang sangat canggih ya. Jadi kalau misalnya pakai Gojek mungkin takut nih anaknya dibawa lari. Kalau pakai antar jemput kita insya Allah aman semuanya karena ada guru pendamping yang mendampingi seperti itu. Langsung diantar sama guru. Kalau untuk lingkungan sekolah ya aman banget karena kita punya CCTV dan juga punya sapamnya juga. Jadi itu, Bu. Semua pagar ditutup dan sapam yang jaga seperti itu. Kemudian Ibu mengenai tentang sekolahnya lagi itu ada berapa kelas ya Bu di sini Bu? Kalau untuk sekarang kita ada 15 kelas Bun. 15 kelas. Jadi untuk tahun ajaran 2021-2022 kita akan menerima 4 kelas dan kapasitas setiap kelasnya maksimal itu 27. Jadi insya Allah ya seluas kelas yang bukan minimumnya SD tetapi anaknya hanya sedikit, nggak seperti di SD negeri ya kayak gitu. SD negeri kan biasanya anak-anaknya hampir 32-an. Jadi lebih kondusif saat belajar ya Bu ya. Kemudian Ibu pelajaran apa aja sih Bu yang ada di SD Nurul Ilmi ini? Kalau pelajaran seperti tadi yang sudah disinggung bahwa kita emang pelajaran umum SD pada umumnya kita tetap belajar, kita memakai kurikulum 2013 ya, dan tambahannya ya mulok tadi kata saya, mulok itu ada namanya hadis, ada prakib, ada TTQ, ada bahasa Arab, dan juga ada pelajaran TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Penting banget itu Bu. Iya, karena kan sekarang kan zamannya teknologi ya, jadi kita harus memperkenalkan anak kita bagaimana sih menggunakan teknologi dan langsung praktek langsung di lab kita seperti itu. Jadi kalau nggak bisa teknologi nanti ketinggalan banget. Betul kemudian Ibu saat normal Bu ya, itu mereka biasanya mulai sekolahnya itu pukul berapa Bu? Kita masuknya pukul 7. Pukul 7. Nanti pada saat pukul 7 itu kita melakukan sholat duha terlebih dahulu. Setelah sholat duha baru melaksanakan pembelajaran. Nah di sana nanti kita ada 2 kali istirahat. Istirahat yang pertama yaitu biasanya anak-anak memakan snacknya sendiri, biasanya. Yang kedua nanti makan siang. Setelah makan siang biasanya dilanjutkan lagi dengan pembelajaran, baru sholat zuhur, setelah itu pulang. Pulangnya jam? Pulangnya jam 14.00. 14.00 itu saat sudah normal Bu ya. Ini normal. Sistemnya full day Bu? Full day school. Jadi kita Sabtu sama Minggu libur. Sabtu sama Minggu. Jadi Senin sampai Jumat sekolah, Sabtu Minggu libur Bu ya. Kalau pembelajaran sendiri nanti dilakukan Senin sampai Kamis Bun. Jadi Jumatnya itu emang fokusnya untuk ekskul anak-anak, pengembangan diri kayak gitu. Jadi ya Bu, tentang ekskul tadi, ekskulnya ada apa aja ya Bu di SD Nurul Ilmi? Banyak, ekskulnya banyak, tapi yang paling dominan yang harus lebih diunggulkan yaitu kita TTQ-nya. Karena seperti kembali lagi tujuan kita mendirikan sekolah ini kan Islami dan kita ingin membentuk karakter anak supaya menjadi penghafal Al-Qur'an. Jadi menghasilkan generasi-generasi yang Qur'ani. Iya, betul sekali. Kemudian Ibu bagaimana dengan kualitas guru-gurunya di sini Bu? Apakah pernah ada pelatihan juga gitu di sini untuk peningkatan mutunya? Kalau untuk
kualitas guru sendiri sih minimal itu S1. Minimal S1. Jadi nggak ada namanya kita di bawah S1, semuanya S1, dan alhamdulillah semuanya rata-rata jurusan kependidikan yang mengajar di sini. Dan kalau untuk pelatihan kita memang selalu mengikuti, walaupun memang tidak ada undangan dari luar, biasanya di sekolah kita adakan pelatihan-pelatihan demi peningkatan mutu pendidikan kan. Apalagi misalnya untuk mengupgrade guru-guru kita nih, ternyata guru-guru kita seperti sekarang nih kayak daring banyak sekali yang harus kita pelajari, seperti pembelajaran secara Google Form, bagaimana cara menggunakan meeting Zoom, seperti itu. Jadi sehingga pembelajaran kita nggak monoton hanya lewat WA group aja. Iya, jadi berbagai macam cara ya Bu ya. Kemudian Bu, bagaimana dengan akreditasi dan prestasi sekolah ini Bu? Kalau akreditasi Bun, alhamdulillah kita sudah akreditasinya A. Oh, berarti unggul ya Bu ya? Unggul. Hebat jadi sekali. nggak diragukan lagi lah. Secara ban akreditasi aja udah menyatakan sekolah kita akreditasinya A. Kalau apalagi ini berapa tahun Bu ya baru sekolahnya ini tadi? Nggak sampai 5 tahun nggak ya? sampai 5 tahun kan ya? biasanya kalau akreditasi itu kita harus menamatkan dulu ya. Menamatkan. Alhamdulillah kalau kemarin Nurul Ilmi tahun ketiga kita termasuk dari sasaran menjadi akreditasi. Jadi pada saat anak kita di kelas 3 kita melakukan akreditasi dan ternyata setelah dilakukan akreditasi hasilnya langsung A. Unggul. Berarti pesat sekali ya perkembangannya, unggulnya cepat. Alhamdulillah, karena itu semua berkat tim guru yang sangat-sangat hebat lah. Kerjasama semuanya pasti berjalan dengan baik. Kemudian ini tentang PPDB Bu, penerimaan peserta didik baru. Ini mungkin orang tua banyak yang nanya cara daftarnya Bu. Itu bagaimana ya Bu cara daftarnya? Kita daftarnya karena ini lagi masanya pandemi, untuk mengurangi keramaian kita daftarnya lewat online. Lewat online. Bisa juga nanti ada di brosur kita ada cara daftarnya. Kalaupun memang lewat online itu bisa diklik www.lptniba.sch.id. Bisa di sana. Nanti di sana ada alurnya. Bagaimana setelah diklik itu nanti keluar formulir pendaftaran, nanti kita ngisi nih. Setelah itu bisa kita print out hasil pendaftaran kita, boleh langsung ke sekolah kita verifikasi seperti itu. Nanti admin dari sekolah kita yang memberikan info selanjutnya, kira-kira lulus atau enggak atau gimana selanjutnya. Seperti itu. Jika memang misalnya nggak bisa online di rumah Bu ya, bisa nggak mereka langsung ke sekolah aja gitu, jadi ngisi di sekolah? Oh bisa sekali ya, karena kita nggak mau mempersulit ya, bahasanya tidak mau mempersulit para wali. Mungkin ada wali kita yang belum paham lah teknologi bahasanya. Semuanya bisa dilakukan di sekolah. Nanti wali bisa datang ke sekolah, nanti kita akan dibantu sama admin untuk mendaftarnya lewat online. Oh jadi itu bisa ya, bisa dibantu, jadi orang tuanya lebih mudah. Kemudian Ibu tentang biaya nih Bu ya. Mungkin banyak sih sebenarnya, banyak yang nanya-nanya tentang biaya juga. Kemudian apa ya, banyak lah yang nanya-nanya Bunda tuh cara daftarnya gimana, biaya bagaimana rinciannya, kapan bisa daftarnya. Nah ini Bunda mau tanya tentang biaya Bu. Biayanya gimana ya Bu ya? Kalau biaya pasti ketika lihat gedungnya, lihat lingkungannya, para wali pasti bilangnya, wah sekolah itu mahal. Bener, padahal sebenarnya nggak mahal nih Bun. Makanya sebenarnya lain kali kalau wali berpikir seperti itu, alangkah baiknya tanya langsung ke Nurul Ilmi. Langsung ya. Kalau untuk tahun ini biaya kita sangat murah sekali karena kita ada potongannya Bu nih. Berapa tuh Bu? Potongan spesial lah dari Ilmi. Karena ini lagi masanya pandemi, jadi kita sangat menghargai sekali. Mungkin pendapatannya berkurang, jadi kita dapat potongan ini. Kalau misalnya untuk alumni dari Nurul Ilmi itu dapat potongan 50%. 50%? Iya betul. Ya alumni misalnya anaknya pernah sekolah di TK nih, ternyata mau lanjutin ke SD, itu dapat potongan 50%. Besar itu ya Bu ya? Besar sekali, jadi setengah harga ya dari harga total. Kalau untuk luar alumni yang misalnya memang sekolah TK-nya di luar, kita dapat 25% potongan. Tapi lumayan itu Bu, 25%. Lumayan sekali. Jadi dari harga total 5.200.000 bisa jadi 4.600.000. Iya, itu pun bisa dicicil loh. Nggak mestilah bayarnya langsung. Jadi bisa dicicil ya. Iya, bisa sangat dicicil. memudahkan sekali. Iya, yuk sama-sama ya. Kita gabung di Nurul Ilmi. Seperti itu. Karena memang untuk per bulannya berapa
Bu? Kalau jadi, untuk per bulan itu 200.000 ya. Iya. Lumayan sih, enggak terlalu mahal Iya, sebenarnya nggak terlalu dengan mahal. servisnya, ibaratnya itu Iya. pelayanannya Iya, di sini ha, ha, dengan ha. gedung-gedungnya, prasarananya yang Sudah memadai. ada, seperti itu. Karena memang prasarana itu mendukung sekali ya Bu untuk mereka belajar, memahami Pembelajaran yang dilakukan seperti itu. memahami materi. Kemudian Bu, ini kayaknya udah cukup ya Bu ya. Iya. Boleh dong Bu beri pesan dan kesan kepada siswa-siswi Nurul Ilmi ataupun kepada orang tua atau wali semuanya yang nonton ini Bu. Iya, saya sih selaku dari Kepala Sekolah SD Nurul Ilmi sangat mengharapkan sekali ya semuanya bisa bergabung. Kenapa? Karena kita di sini bukan hanya memberikan pelajaran secara ilmu dan teknologi, tetapi kita akan membentuk akhlak anak-anak. Karena mengingat pendidikan sekarang bukan hanya untuk ilmu saja, pengetahuan, tetapi juga akhlakul karimah seperti itu. Jadi kami segenap tim SD Nurul Ilmi sangat mengharapkan bagi semuanya untuk bisa bergabung bersama kami untuk mencerdaskan anak bangsa dan juga membentuk akhlakul karimah yang lebih baik lagi seperti itu. Baiklah Ibu, terima kasih Ya. sudah menyempatkan hadir di podcast Nurul Ilmi Ya, ini. sama-sama. Semoga nantinya kita bisa bertemu lagi dalam Ya. podcast selanjutnya mungkin Bu Ya, ya. ya. Baiklah, itu saja podcast kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan kami. Dan buat para orang tua wali yang mau mendaftarkan anak-anaknya, bisa langsung klik link di bawah ini ya. Jadi di sini kalian bisa langsung mengisi biodata untuk pendaftaran, atau jika kalian nggak mau ribet, kalian bisa juga langsung datang ke sekolah kita ya. Gerbang terbuka lebar untuk kalian. Nah, jangan lupa juga untuk follow akun sosmednya Nurul Ilmi. Untuk YouTube-nya yaitu LPT Nurul Ilmi, dan Instagram @nurulilmi_official, dan akun Facebooknya Nurul Ilmi Banyuasin, agar kalian tidak ketinggalan info-info selanjutnya. Dan jika kalian mau request nih tentang konten-konten apa yang mau dibahas atau mau ditampilin, seperti misalnya request nih Ibu Ira nyanyi atau request Pak Salman ngaji dan lain-lain, itu kalian bisa banget request saja di akun kita, dan nanti tergantung mereka mau nampilin atau enggak. Nah ya, jadi request dulu. Dan Bunda rasa itu saja ya, karena ini masih wabah pandemi corona, jadi kalian harus tetap menjaga kesehatan kalian. Stay safe, stay healthy. Ayo sekolah di Nurul Ilmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.